Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Dalam situasi apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu merahmati kita dengan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dan selalu baru tiap pagi dalam hidup kita. Dan di dalam kasih-Nya itu, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kebenaran firman ini akan kita renungkan untuk memaknai tema pemberitaan firman kita di minggu ini, yaitu tentang peduli anak tanpa diskriminasi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, harus kita akui bahwa salah satu hal penting dan berharga bagi setiap rumah tangga Kristen adalah tentang kehidupan anak-anak. Kita dapat mencurahkan segala perhatian, kasih sayang, dan kepedulian kepada anak-anak karena anak-anak begitu berharga bagi kita. Kita bekerja dan mencari nafkah bagi anak-anak, dan bahkan kita dapat mempertaruhkan apa saja untuk pendidikan dan masa depan mereka, oleh karena kita menghendaki supaya anak-anak kita memiliki hari-hari hidup dan masa depan yang baik. Perenungan firman ini baiknya membuat kita mengerti tentang apa alasan setiap orang percaya menyatakan kepedulian, perhatian, dan kasih sayang bagi anak-anak. Apa dorongan yang kuat ketika setiap rumah tangga membina dan melayani anak-anak. Kisah Abraham, Sarah, Ishak, dan juga Hagar beserta Ismail dalam perenungan kita di hari ini harus menegaskan kepada kita, yaitu supaya sebagai orang tua dan keluarga, kita menjadikan pertumbuhan iman, moral, dan intelektual sebagai alasan yang utama dalam cinta kasih dan keutuhan rumah tangga suami istri. Kita menjadikan pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi masa depan anak-anak sebagai alasan yang paling berharga dari setiap kerja, karier, jabatan, harta, dan materi yang Tuhan anugerahkan bagi kita setiap saat. Banyak pengalaman beriman kita membuktikan bahwa demi hari-hari hidup dan masa depan anak-anak, kita tak henti-hentinya berlutut dalam doa di depan piring natsar. Hal itu kita lakukan karena anak-anak menjadi alasan beriman yang sangat penting. Kita menjadi kuat menjaga keutuhan rumah tangga, kita menjadi setia merawat dan menumbuhkan cinta kasih rumah tangga. Itu semua kita bangun karena kita memiliki alasan yang kuat, yaitu karena anak-anak kita. Kita dapat bekerja, mencari nafkah, mengejar karya dan jabatan. Kita dapat menabung dan menginvestasi segala milik kita. Itu semua kita lakukan karena alasan yang kuat untuk itu adalah karena anak-anak kita. Kita dapat menahan rasa sakit, luka, ejekan, dan kadang mengabaikan rasa malu terhadap banyak orang karena alasan yang paling berharga dalam hidup kita adalah alasan anak-anak kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman ini harus membuat kita berbeda dengan sikap Sarah, Abraham, dan juga Hagar yang selalu menjadikan kepentingan, ambisi, hasrat, egoisme, persaingan, kebencian, dan pertentangan di antara mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua, dan sebagai tuan dan hamba, bukan untuk membangun masa depan anak-anak, tetapi malah untuk menghancurkan hari-hari hidup dan masa depan anak-anak. Ishak sebagai anak dari Abraham dan Sarah dipaksa untuk dipisahkan dari Ismail sebagai anak dari Abraham dan Hagar. Kedua adik berkakak, satu ayah dan
dua ibu itu menjadi korban kepentingan dan pertentangan yang terjadi di antara orang tua mereka. Kedua anak dan kedua adik berkakak tersebut mengalami perilaku yang dibeda-bedakan atau diskriminasi karena warisan atau harta dan materi. Kisah ini harus menyadarkan kita bahwa mestinya setiap anak adalah harta dan warisan yang paling berharga dari apapun, dan untuk alasan bahwa anak sebagai harta dan warisan yang paling berharga itu, kita terpanggil untuk melakukan apa saja bagi setiap anak kita. Nasib Ishak dan Ismail yang dikorbankan karena harta dan warisan membelajarkan kita untuk tidak mengorbankan anak-anak karena harta dan warisan. Dan itu berarti jangan mengorbankan anak karena kerja dan jabatan, jangan mengorbankan dan menelantarkan anak karena faktor-faktor di luar rumah tangga kita, jangan pula mengorbankan anak karena status sosial yang kita miliki. Kita harus belajar bahwa bila kita memiliki harta dan warisan yang kurang, cukup, dan bahkan berlebihan sekalipun, maka kita harus tetap memberikan persembahan-persembahan yang indah bagi masa depan anak-anak kita. Kita harus berbangga dan tidak harus malu dan minder untuk mengusahakan masa depan anak-anak kita, sekalipun harta dan kekayaan kita berkekurangan dan tidak sama seperti dengan orang lain. Kita harus menjadi orang yang selalu tahu bersyukur dan rendah hati untuk mendidik, membesarkan anak-anak menuju masa depan yang baik, dan jangan sekali-kali kita mendidik dan membesarkan anak-anak di atas kesombongan dan sikap yang berfoya-foya dengan segala harta dan warisan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam cara pandang yang lain, kisah Sarah yang berjuang hanya bagi Ishak anaknya dan Hagar yang menaruh Ismail di atas bahunya setelah diusir oleh Sarah, sesungguhnya adalah kisah-kisah inspiratif tentang begitu kuatnya panggilan setiap orang tua untuk memperjuangkan masa depan setiap anak. Sekalipun sikap Sarah terhadap Hagar dipandang sebelah mata karena ia memperlakukan Hagar secara tidak adil, tetapi sikap Sarah memperlihatkan rasa peduli, rasa sayang, dan suatu perjuangan hanya untuk Ishak, anak satu-satunya. Begitupun dengan sikap Hagar yang keluar membawa Ismail anaknya karena diusir oleh Sarah, juga memperlihatkan kepada kita betapa dalam situasi sesulit apapun, seorang ibu dan bahkan setiap orang tua tidak akan membiarkan anaknya hancur dan binasa. Sarah dan Hagar mengajarkan kita tentang suatu ketangguhan dan pentingnya pengorbanan setiap orang tua bagi hari-hari hidup dan masa depan anaknya. Itulah sebabnya mengapa Ishak harus dibela oleh Sarah supaya hanya Ishak saja yang mendapatkan warisan dari Abraham. Itulah sebabnya juga mengapa Ismail akan selalu dilindungi oleh Hagar sekalipun mereka sudah diusir oleh Sarah. Tanpa kita sadari sesungguhnya, kisah-kisah baik Sarah dan Hagar pun telah kita lakukan bagi anak-anak kita walau dengan cara dan bentuk yang berbeda. Bukankah segala yang kita kerjakan hari ini semuanya adalah untuk anak-anak kita? Bukankah segala nasihat, didikan, dan bimbingan bagi anak-anak kita saat ini adalah supaya mereka bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang baik? Bukankah pula pendidikan yang anak-anak kita tempuh pada masa kini adalah juga modal penting bagi masa depan mereka di kemudian hari? Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah mengasihi Ishak dan jika Allah memelihara Ismail dan tidak membiarkan dia mati karena kehausan air, maka demikianlah kita semua dipanggil untuk mengasihi, peduli, dan memelihara anak-anak kita tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan mereka. Panggilan kita yang mengusahakan pertumbuhan iman, moral, dan spiritual anak-anak sesungguhnya adalah
tindakan yang penuh dengan kepedulian dan kasih yang akan membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bermakna. Panggilan kita menyokong pendidikan dan tekun memperjuangkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita sesungguhnya adalah tindakan yang penuh dengan kepedulian dan kasih yang akan membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bermartabat. Saudara-saudaraku, ingatlah selalu bahwa jalan yang penuh dengan kepedulian dan kasih sayang bagi anak-anak adalah juga jalan yang kadang penuh dengan onak dan duri, jalan yang tidak selamanya mudah dan mulus. Tetapi percayalah bahwa setiap orang tua yang berjalan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan bagi anak-anaknya, setiap orang tua yang selalu menaruh hidup dan masa depan anak-anaknya pada bahu-bahu yang penuh kepedulian dan kasih sayang, maka disitulah Tuhan akan memenuhi janji-janjinya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, teruslah peduli, mengasihi dan berjuang bagi anak-anak kita. Dan bagi semua anak-anak Tuhan di setiap keluarga, jadilah anak-anak yang setia di jalan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan giatlah selalu mengejar cita-cita dan masa depanmu. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.